Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Kita doakan semoga teman-teman semua di rumah selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman semua tak lupa yang Anda ucapkan tetap semangat teman-teman semua yang masih di rumah, yang masih belajar di rumah ya, work from home dan study from home. Semoga apa yang teman-teman semua perjuangkan, apa yang teman-teman semua cari ya selama pembelajaran online ini menjadi sebuah ilmu yang berkah buat teman-teman semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman semua, insyaallah pada video kali ini Yanda di sini akan kembali melanjutkan pembahasan tahsin kita mengenai materi alif lam ya, hukum alif lam. Setelah kemarin kita sama-sama mempelajari hukum alif lam asyamsiyah ya, alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Setelah kemarin kita sudah mempelajari hukum alif lam qamariyah, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasannya ke pembahasan yang kedua, yakni pembahasan hukum alif lam syamsiyah. Tapi sebelum Anda mulai ke materinya, kita akan bersama-sama dulu baca doa terlebih dahulu ya, doa sebelum belajar. Silakan teman-teman semua ikuti yang akan bacakan, teman-teman mengikuti. Baik, kita mulai. Wahid isnaini salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Maaf ya teman-teman semua, tadi kameranya agak lemot tuh, jadi mati sendiri ya. Insyaallah baik, tanpa memperpanjang waktunya kita langsung lanjutkan saja ke pembahasan kita, ke pembahasan hukum alif lam syamsiyah ya, insyaallah. Baik, Anda alihkan dulu ya kameranya sebentar. Nah, ini dia teman-teman semua, sudah Anda potokkan ya teman-teman semua, ada pembahasannya di buku tahsin Anda. Di sini kita akan membahas pembahasan yang kedua, yakni mengenai pembahasan hukum alif lam syamsiyah ya. Hukum bacaan lam ta'rif bagian alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah ini kita langsung bacakan saja pengertiannya. Di sini pengertian alif lam syamsiyah ialah alif lam syamsiyah atau disebut juga dengan idgham syamsiyah ya. Jadi kata atau sebutan lainnya itu idgham syamsiyah. Kalau kemarin kan kita membahas mengenai alif lam qamariyah, itu bahasanya atau kata lainnya itu merupakan idhar syamsiyah. Nah, untuk idhar syamsiyah, idhar qamariyah ya, maaf teman-teman semua, idhar qamariyah. Nah, untuk alif lam syamsiyah ini kata lainnya ialah idgham syamsiyah ya. Kenapa idgham syamsiyah? Ini analogi katanya itu syamsiyah ini asal katanya merupakan dari kata asyams ya, syams, asyamsi atau asyamsu yang artinya matahari ya, mataharinya ya, udah gambar di sini ya teman-teman semua, matahari. Nah, yaitu kita lanjutkan, yaitu alif lam yang apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah
tidak dibaca jelas karena huruf alnya atau alif lamnya dimasukkan ke dalam huruf syamsiah tersebut, tetapi huruf alnya tetap tertulis ya. Kalau dalam segi bahasa itu kita persingkat saja. Jadi alif lam syamsiah ialah alif lamnya yang tidak dibaca dan ada tanda tasydid ya untuk cirinya. Di sini ada tanda tasydid. Aduh, bisa di zoom sama Anda, udah kurang kelihatan ya teman-teman semua. Ada tanda tasydid itu tasydid yang seperti ini ya. Nah, seperti ini, seperti huruf sin tapi di atasnya ya teman-teman semua. Seperti huruf sin tapi aduh, susah. Nah, ini dia. Seperti huruf sin tapi di atas kalimat seperti ini ya, asyamsu di sini seperti as-sama'u. Nah, di lapad as-sama'u. Nah, seperti ini. Ini tanda tasydid ya. Mungkin nanti Anda lebih jelaskan lagi di fotokan untuk sementara seperti itu karena Anda tadi enggak sempat ditulis di sininya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi analoginya itu alif lamnya itu tidak dibaca ya, melainkan tidak dibaca dengan jelas ya, melainkan dimasukkan ke dalam huruf-huruf syamsiah tersebut ya. Jadi seperti misalkan kita analoginya seperti kita melihat matahari ya. Wujud mataharinya itu ada gitu ya, ada, tetapi ketika kita mau melihat matahari, kita silau ya sama sinar mataharinya, tidak terlihat dengan jelas. Berbeda ketika kita melihat bulan ya. Kalau melihat bulan kan bulan semakin terang cahayanya semakin mudah untuk dilihat. Kalau misalkan matahari semakin terang semakin sulit untuk dilihat ya, matanya nggak sanggup buat menangkap wujud matahari tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi untuk cirinya sendiri itu alif lamnya dibaca dan ada tanda tasydid ya di sininya, di setelah di huruf di atas huruf asyamsiyahnya, huruf-huruf syamsiyahnya. Kita anggapkan tadi sudah sampai sini, tetapi huruf alif lamnya tetap tertulis ya, tetap ada. Adapun huruf-huruf syamsiyah itu ada 14 ya teman-teman semua. Sama seperti huruf alif lam qamariyah juga, huruf-huruf syamsiyah itu ada 14 ya teman-teman semua. Yang mana huruf-hurufnya itu ada huruf ta, kemudian fa, dal, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, bod, to, dho, lam, dan nun yang terakhir ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, ada 14 huruf ya teman-teman semua. Jadi ketika kalau dijumlahkan huruf-huruf syamsiah ini dan huruf-huruf alif lam qamariyah itu jumlahnya ada 28 sesuai dengan jumlah huruf-huruf makharij huruf ya, huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi sesuai dengan huruf-huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Nah, jadi teman-teman semua nanti untuk mempermudah menghafal hurufnya, di sini ada nadhomnya, mungkin bisa bisa dihafal di sini. Sudah ada nih. Kalau biasanya itu dalam supaya lebih orang-orang zaman dulu biasanya supaya lebih mudah menghafal huruf-hurufnya itu dibuat dalam bentuk kalimat yang mudah dihafal seperti ini. Dibacanya seperti ini ya teman-teman semua. Tibathumma rahman tafuz difdani am da'su adhani zurka shifal lil kiram. Seperti itu bacanya. Tibsumma rahman tafuz difdani am da'su adhani zura syarifan lil kiram. Nah, seperti itu. Tibthumma rahman tafuz difdani am da'su adhani jur syarifal lil kiram. Di sini yang agak susahnya ya, da'su adhani zur syarifal lil kiram. Coba kita ulang baca lagi sekali lagi. Tibthumma rahman tafuz difdani am da'su adhani zur syarifal lil kiram. Sekali lagi. Tibthumma rahman tafuz difdani am da'su adhani zur syarifal lil kiram. Nah, jadi ini huruf-huruf awalnya aja ya. Misalkan tib itu huruf awalnya to, kemudian thumma huruf awalnya tha, kemudian sil itu huruf awalnya so ya, jadi seperti ini. To, tha, so. Nah, kemudian rahman huruf awalnya ro ya.
Rahman tafudh, taknya huruf awalnya ta ya. Tafudh dif, ini huruf awalnya do ya. The ini huruf awalnya the ya. Kemudian ni'am huruf awalnya nun ya, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman semua. Adapun untuk contohnya di sini sudah ada contohnya. Berikut ini merupakan contoh alif lam syamsiyah bertemu dengan huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah ya, atau contoh-contoh dari alif lam syamsiyah di dalam kalimat atau di dalam kata-kata dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama di sini ada huruf ta. Di sini contohnya at-takatsuru ya. Ini kurang jelas ya teman-teman semua, mohon maaf. Ini karena percetakan atau tulisan dari bukunya sendiri yang jadi ada bayangannya. Mungkin bagi yang matanya ada yang minus, ada yang rabun sedikit, atau yang minus ya, misalkan agak suka blur gitu, itu pasti bukan karena matanya ya, atau mungkin bukan karena mata teman-teman yang salah, tapi melainkan karena tulisan di bukunya yang kurang jelas ya teman-teman semua. Di sini at-takatsuru ya dibaca at-takatsur. Jadi di sini ada alif lam, tetapi lamnya itu tidak dibaca al-takatsuru. Al-takatsuru, melainkan dilangsungkan at-takatsuru ya. Alif lamnya tidak dibaca. Kemudian di atas huruf ta-nya di sini tuh ada tanda tasdid ya. Alif lamnya tidak dibaca dan ada tanda tasdid. At-takatsuru ya, seperti itu. Dimasukkan bacaan alif lamnya ke huruf ta seperti itu. Huruf yang kedua di sini ada huruf ta ya. As-saqibu. As-saqibu di sini sama seperti contoh yang pertama. Di sini alif lamnya itu tidak dibaca, dan kemudian di atas huruf ta-nya ini ada tanda tasydid ya. As-saqibu ya. Nanti ketika Anda fotokan, nanti buat di-share ke teman-teman yang dapat jelas lagi ya di tulisan bukunya, supaya lebih teman-teman semua lebih paham gitu. Kemudian yang contoh yang ketiga di sini ad-dinu. Di sini contohnya ad-dinu. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yakni dal ya. Kalau yang pertama ini hurufnya ta ya. Ini ta-nya alif lam, kemudian huruf sesudahnya ada huruf ta. Kemudian di sini contoh yang kedua alif lam bertemu dengan huruf sesudahnya yaitu fa ya, yang titik 3. Yang di atas ada titik 3. Kemudian yang ketiga ini di sini ada alif lam bertemu dengan huruf dal ya. Jadi ad-dinu dibaca seperti itu. Mungkin untuk contohnya Anda percepat saja ya ke contoh yang keempat dan kelima. Jadi nggak akan dibaca semuanya karena di sini sudah qomat ya. Jadi Anda baru buat. Untuk contoh yang keempat di sini az-zikru. Di sini alif lam bertemu dengan huruf za ya, alif lam. Az-zikru itu dibaca langsung az-zikr ya, tidak dibaca alif lamnya, az-zikru. Kemudian contoh yang terakhir yang kelima Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu alif lam tidak dibaca, dimasukkan ke huruf ra ya. Seperti itu teman-teman semua. Untuk contoh yang terakhir bisa mungkin teman-teman semua coba dibaca ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Insyaallah semoga dengan adanya video ini semakin bisa teman-teman semua menjadi lebih paham ya terhadap pembahasan alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah ya. Untuk selanjutnya teman-teman semua yang udah ucapkan terima kasih. Silahkan nanti untuk tugasnya pribadi, silahkan teman-teman semua tulis di bukunya masing-masing materinya. Nanti tinggal dijaprikan ke Yanda ya bukti pengerjaannya. Nanti untuk fotonya nanti Yanda akan perjelas lagi pakai balpen ya, supaya lebih jelas dilihat sama teman-teman semua. Dan bagi yang misalkan belum bisa mahir menulis Al-Quran, supaya lebih paham ya, lebih mudah menulisnya. Baik teman-teman semua, itu saja untuk video kali ini pembahasan alif lam syamsiyah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.